Dusun Gunung Wuluh Desa Canggal berada di kaki Gunung Butak, termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat baik. Areal persawahan mendominasi kawasan ini karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang ini lumayan besar nih, Bu. Oh iya. Iya ya, bagus-bagus ya. Namanya hidup di daerah pegunungan, pastinya mayoritasnya pekerjaannya adalah petani ya, Bu ya. Iya, Dan hal yang paling menyenangkan adalah waktu panen seperti sekarang ini nih. Hasil panennya juga bagus-bagus nih. Pertanian di Dusun Gunung Wuluh masih dikelola secara tradisional. Sebagian besar masyarakat menanam tembakau serta tanaman palawija dan sayur mayur karena menyesuaikan dengan kontur lahan di sini. Tapi daunnya subur banget ya, Bu. Kalau kita lihat daunnya di sini tuh subur semuanya, tapi belum tentu hasil panennya bagus. Karena biasanya wortel itu hasil panennya bagus ketika musim kemarau ya, Bu ya. Kalau musim hujan, suburnya tuh ke daunnya bukan ke buahnya. Buahnya jadi kecil gini. Kalau daunnya seger-seger tuh kita lihat. Kalau gini yang bahagia ternaknya, Bu ya. Makannya banyak tuh. Keras ya, Bu ya. Tanahnya tuh keras. Sebenarnya panen wortel gini tuh kalau kemarin hujan, hari ini harusnya panen. Kemarin tuh nggak hujan, tapi kita hari ini tetap panen ya, Bu ya. Jadi memang agak susah nih. Ya. Putus. Wortel merupakan salah satu komoditas sayuran yang menjadi sasaran penanaman secara organik dan mempunyai pemasaran yang bagus. Karena wortel merupakan sayuran bernilai ekonomis penting di dunia. Wortel juga salah satu sayuran yang paling dibutuhkan sebagai campuran berbagai masakan karena ragam manfaatnya. Ternyata cuma segini. Perjuangannya nih luar biasa, tapi gemuk sih ya. Bagus ini. Dalam sekali panen, wortel bisa sampai berkarung-karung dengan ukuran serta kualitas yang berbeda. Wih, udah makan aja, Mas. Dapat banyak ya, nih dapat 2 karung. Jadi wortel ini mau kita bawa ke kampung. Sebelum kita ke kampung, kita mau istirahat dulu, kita mau makan wortelnya dulu ya, Mas ya. Yuk. Mencicipi salah satu hasil perkebunan rasanya menjadi kewajiban saat berada di suatu daerah. Rujak menjadi pilihan praktis untuk mencicipi wortel, sekaligus beristirahat setelah berkebun. Oh, berarti habis panen, sambil bikin lotis, istirahat, makan hasil panen juga ya? Iya. Bagian juga bawa dari rumah ya, bawa pekel ya? Iya, bawa dari rumah. Mantap loh, Mas. Rujak buah kali ini tergantung selera. Pastinya cocok sekali buat menyegarkan tenggorokan. Kepek ya, Mas. Nih buahnya udah siap, warna-warni, nih seger di mata, seger di mulut juga ya, Mas ya. Siap. Ayo langsung kita makan yuk. Ya, Mas yuk. Saya mau ngicipin wortelnya nih. Tuh hasil panen kita ya, Mas ya. Enak ya. Mantep. Kepedesan. Menyantap sayur segar yang langsung dipetik dari perkebunan memang terasa berbeda. Rasa aslinya masih benar-benar terjaga. Emang paling enak gini nih, habis berkebun, capek, ngantuk, terus makan rujak yang pedesnya nendang ya, Mas ya. Udah melek sekarang, Mas? Sekarang waktunya kita antar wortel-wortelnya ke kampung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil panen biasanya langsung dibawa dengan menggunakan motor kebun yang sudah dimodifikasi. Selain agar kuat membawa beban banyak, juga mampu melewati kontur jalan yang berbatu. Ya, Mas, yakin nih bisa, Mas? Yakin. Saya heran loh bawa wortel 1 karung, naiknya motor. Bisa belok ya, Mas? Bisa. Oke, udah biasa Masnya. Saya percayakan sama Masnya aja. Yuk, Mas, yuk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Susah nggak sih, Mas, bawanya? Enggak, lebih enak bawa motor daripada beli.
Oh iya, daripada disunggi ya. Bener kata Masnya, kalau disunggi kan capek, kalau naik motor gini gampang. Walaupun tetap harus menjaga keseimbangan ya Mas. Sego gono atau nasi gono, masakan unik dan sudah mendarah daging bagi masyarakat Temanggung pada umumnya. Masakan ini sudah ada dari zaman dulu kala. Sego gono ini menurut saya unik banget karena biasanya kita makan nasi itu pakainya sayur, tapi kalau ini kita makan nasi dicampur sama sayuran ya. Sayurnya masih seger-seger ya Bu ya. Bagus-bagus banget ya. Sayuran yang disajikan diiris kecil-kecil. Pemilihan sayur ini juga sesuai selera. Walau bentuknya kecil, teri justru bisa menjadi bentuk kemewahan yang bisa didapatkan. Teri merupakan salah satu sumber kalsium yang tinggi. Yang penting nonton sayuran ya Bu ya. Jadi sego gono itu sayurnya tuh mau apa aja bebas. Kalau kita pakainya sayur kobis ya. Tapi mau sayur daun ketela juga bisa, mau pakai kentang juga bisa, tapi kalau kita pakainya juga wortel ya. Sego gono juga biasa dipakai untuk acara penyambutan panen. Terkadang dikirim ke sanak saudara yang sedang bekerja di ladang maupun saat kerja bakti. Jadi kenapa sego gono itu jadi andalan kuliner masyarakat sini? Karena bikinnya tuh gampang dan juga cari bahan-bahannya juga mudah banget ya Bu. Selain sayur mayur, sego gono juga ditambahkan bahan lainnya untuk menambah cita rasa. Ini kenapa pakainya parutan kelapa? Karena kalau pakai santan rasa gurihnya tuh kurang keluar. Makanya pakai ini. Udah siap Bu? Iya. Oke, yuk. Jadi kita tumis bumbunya itu nggak usah sampai mateng karena nanti akan dicampur sama nasi yang setengah mateng. Unik ya caranya ya Bu. Sego gono tidak hanya menjadi salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Kehadiran sego gono ini juga menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Temanggung. Nih nasinya ini belum mateng, ini masih setengah mateng. Sayurnya juga masih setengah mateng. Terus kita campur ya Bu ya. Nanti kita matangnya di sini ya. Oke. Sego gono diasumsikan oleh masyarakat Temanggung sebagai nasi ala kadarnya. Maknanya adalah jangan melihat sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Karena dalam nasi gono memiliki rasa yang gurih dan nilai gizi yang berasal dari bahan-bahan campuran di dalamnya. Ternyata nggak perlu nunggu lama-lama, cukup 15 menit udah matang. Karena tadi kita masukinnya udah setengah matang ya Bu. Oke, wah mantep nih aromanya. Sego gonone sampun siap. Wayahe. Aromanya mantap. Jadi sego gono ini tuh memang pas dimakan saat istirahat kayak gini nih. Enak banget, rasanya tuh mirip kayak nasi goreng, tapi menurut saya lebih enak ini karena ini dicampur sama sayur-sayuran, ada ikan juga tadi ya, jadi rasanya tuh makin mantap. Nasi gono paling pas disantap saat masih hangat. Saya beruntung sekali nih bisa bertualang ke Dusun Gunung Wuluh, bisa berbaur dengan masyarakatnya, bisa mencoba makanan tradisionalnya nih. Enak banget ya? Sego gono. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Peran hutan memang tak bisa dilepaskan dari keseharian masyarakat di sini. Banyak ragam tumbuhan yang bisa dipetik dan diolah menjadi sumber energi maupun jadi bahan bangunan. Pakis, tumbuhan liar yang menjadi incaran kami kali ini.
ini. Kalau musim hujan, pohon pakis itu tumbuh jauh lebih subur daripada saat musim kemarau. Dan ini nih daunnya gede-gede banget, padahal umurnya tuh baru 3 bulan. Ini yang kita ambil ya Mas ya? Iya. Hutan sekitar menjadi supermarket utama untuk menemukan bahan bangunan yang akan diperbaiki. Oh, jadi yang bisa dipakai tuh daunnya yang masih hijau. Kalau udah kering, kayak gini, nggak bisa nih, udah nggak bisa dipakai yang ini. Apalagi yang ini. Bisa Mas. Daerah persebaran pakis sangat merata. Hampir semua pulau di Nusantara terdapat tanaman ini. Spesies terestrial ini tumbuh di daerah dataran rendah di hutan hujan tropis. Untuk mengambil pakis galar memang dibutuhkan effort yang lebih karena lokasi tumbuhnya yang sulit dijangkau. Naik nih Mas. Naik. Oke, bisa lah. Masa ya bisa. Bantu ya, bantu. Saya masuk. Weh, orang marah tau ya. Ora. Hati-hati, Mbak. Longsor nih Mas. Longsor Mas. Aduh. Tolong nih, Mbak. Sini Mas. Kita mau ambil pakis galar. Jadi pakis galar itu pakis tapi yang ukurannya lebih besar dan adanya tuh di situ tuh. Kita harus naik ke sini ya Mas ya. Ya. Ini kemiringannya tuh hampir 90 derajat. Bisa Mas? Ini mah bukan naik, ini mah Mas. Manjat ini. Oke. Rodok dhuwur. Iki mah rodok Mas. Iki mah dhuwur banget. Untungnya nih kemarin habis hujan jadi tanahnya padat. Nggak melorot, nggak longsor ya. Bisa Mas? Aduh, jalurnya ekstrim banget. Aduh, ini kakinya nyangkut di bawah situ Mas. Ayo, Pak. Aduh. Mas bentar, kakiku nggak ada pegangan. Aduh. Semangat. Aduh, tadi ngerasanya udah nyampe atas, udah aman. Ternyata nyampe atas melorot juga ya Mas ya. Tanaman ini mampu tumbuh di daerah lereng pegunungan, khususnya pada tanah vulkanik. Pakis galar mudah dikenali karena memiliki bagian daun yang mirip dengan pohon kelapa. Bedanya pada tinggi tanaman pakis galar tidak tumbuh setinggi pohon kelapa. Kekerabatan keduanya dianggap dekat karena tergolong ke dalam tumbuhan biji terbuka. Badannya ringan, jadinya manjatnya gampang ya Mas ya? Gampang apa susah Mas? Susah gampang katanya. Beberapa pohon harus dipanjat untuk diambil daunnya. Kita juga harus hati-hati saat mengambilnya agar tidak terkena durinya. Tuh, kita lihat pakis galar tuh ukurannya jauh lebih besar daripada pakis yang di bawah tadi. Ukurannya tuh jauh lebih lebar dari badan saya. Gede tenan ya Mas ya? Tapi ini harus hati-hati, ada durinya. Meskipun ambilnya sulit, butuh perjuangan, tapi justru pakis galar ini yang kualitasnya paling bagus daripada pakis yang kecil-kecil tadi ya. Ini lebih awet. Lebih awet, lebih tahan lama. Daun pakisnya udah cukup, sekarang kita mau bawa ke saung untuk memperbaiki saung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita udah sampai di saungnya, dan saung di sini tuh memperbaikinya tuh nggak mesti setahun berapa kali atau sebulan berapa kali, tapi ketika dirasa saungnya udah mulai lapuk karena kena hujan, kena panas, itu baru diperbaikin. Kerja bakti merupakan bentuk gotong royong masyarakat Dusun Gunung Wuluh. Selain membina hubungan sosial, kegiatan seperti ini mampu menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar sesama. Pekerjaan pun terasa lebih cepat. Saya salut loh sama masyarakat di sini, kekompakannya tuh masih terjaga banget. Segala sesuatu yang dikerjain rame-rame, bersama-sama sambil ketawa ke TV ya Mas ya, nggak kerasa capeknya. Pada bulan Sadran, keluarga Pondok Keling biasanya membuat acara adat. Dan pada pagi hari disibukkan dengan memotong kambing dan juga sapi untuk menjadikan hidangan. Saya
malah dikasih lapis goreng masih hangat. Nanti itu mengganti. Matur nuwun Bu. Waduh, malah dapat banyak makanan. Enak Bu. Enak banget. Itu Bu ekornya. Ya lompat. Ya itu Bu. Aduh. Ibu dapat. Nah, begitu bumbu merata bisa langsung kita panggang di atas bara. Tapi rasanya ini mirip sekali dengan udang.